Halo sahabat Afram, bayangin kalau pasar saham itu kayak sebuah kapal besar di tengah laut. Nah pertanyaannya, angin apa aja sih yang bakal ngedorong kapal ini lebih kenceng dalam 6 bulan ke depan? Yuk kita bahas 3 katalis utama yang bisa bikin IHSG bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Katalis yang pertama adalah adanya siklus penurunan suku bunga dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Katalis pertama ini termasuk yang paling ditunggu-tunggu oleh market secara global, yaitu arah baru dari kebijakan The Fed. Jadi bahasa gampangnya, The Fed ini udah mulai nurunin suku bunga mereka, dan ini potensi efeknya gede banget buat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan Bank Sentral Indonesia juga jadi bisa untuk melanjutkan tren penurunan suku bunga mereka. Coba bayangin suku bunga itu seperti rem mobil, saat rem itu ditekan, laju mobil akan melambat. Nah, sama halnya juga dengan perekonomian yang ikut menurun ketika suku bunga itu trennya naik. Sebaliknya, ketika rem itu dilepas, mobil bisa melaju lebih cepat, dan begitu juga perekonomian yang cenderung lebih kencang saat suku bunga itu trennya turun. Jadi dampaknya apa ke pasar saham kita? Ada beberapa sektor yang terdampak secara langsung. Yang pertama adalah banking. Jadi cost of fund atau biaya dana dari perbankan ini akan menjadi cenderung lebih murah setelah selama 1 tahun terakhir cost of fund di perbankan kita itu cukup tinggi. Jadi bayangin kayak bank itu akan punya bahan bakar yang lebih murah untuk mereka kasih pinjaman. Jadi margin mereka bisa naik dan kredit juga bisa mengalir lebih deras. Sektor yang kedua yang akan terdampak adalah properti. Jadi suku bunga KPR ini bisa menjadi makin terjangkau saat tren suku bunga turun. Dan analogi gampangnya, bunga kredit yang lebih rendah itu akan menjadi seperti diskon besar untuk masyarakat itu membeli rumah atau membeli properti. Jadi daya beli masyarakat itu seperti bisa meningkat lagi. Nah, kemudian katalis yang kedua itu adalah emas. Emas ini adalah store of value yang saat ini harganya sedang terus meningkat trennya. Jadi, harga emas itu sudah menyentuh 3.700 atau 3.800 US dollar. Dan banyak yang mikir harga emas ini sudah mentok. Tapi ternyata masih ada potensi harga emas ini naik terus sampai tahun 2026. Bahkan banyak juga yang memprediksikan harga emas bisa segera menembus 4.000 US dollar per ounce. Kenapa emas ini sedang menjadi primadona? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah tren pelemahan US dollar. Jadi kalau US dollar ini sedang cenderung melemah, emas itu akan kelihatan lebih murah buat banyak investor global. Dan banyak juga yang menjadikan emas ini sebagai hedging dari pelemahan US dollar ini. Alasan kedua adalah adanya tren bank-bank sentral di dunia ini sedang memborong emas. Jadi bayangin emas itu seperti payung di musim hujan. Nah, bank-bank sentral ini sedang pada memborong payung ini buat berjaga-jaga. Dari apa? Dari adanya resiko geopolitik dan juga resiko akan berubahnya tatanan moneter secara global. Alasan yang ketiga adalah emas ini memang selalu digunakan sebagai safe haven atau aset yang paling aman. Jadi di tengah ketidakpastian geopolitik dan juga ketidakpastian resiko inflasi, emas ini akan menjadikan tempat berlindung yang dianggap paling aman. Dan terutama memang 1 tahun terakhir resiko inflasi itu dianggap meningkat lagi sejak adanya perang tarif dari Donald Trump. Nah, buat kita dampaknya jelas, emiten-emiten produsen emas di Bursa Efek Indonesia berpotensi meraih keuntungan yang lebih besar dari lonjakan harga emas ini. Pendapatan mereka akan naik, laba mereka juga cenderung meningkat, dan valuasi mereka, baik itu EV to resource maupun EV to reserve, itu juga akan cenderung terangkat. Katalis yang ketiga adalah kebangkitan belanja fiskal Indonesia. Nah, jadi katalis terakhir ini datang dari dalam negeri, dari pemerintah kita, yaitu potensi belanja fiskal. Jadi setelah 1 tahun terakhir belanja fiskal itu cenderung lebih tertahan, kita memperkirakan di tahun 2026 nanti pemerintah itu akan ngegas banget dengan anggaran belanja negara di era APBN itu mencapai 3.842 triliun rupiah. Nah, fokusnya itu ada beberapa hal, dan contohnya ada program besar seperti program makan bergizi gratis yang nilai anggarannya aja tuh mencapai 335 triliun rupiah. Jadi bayangin program ini akan bisa menjadi seperti booster atau roket yang bisa membuat daya beli masyarakat itu meningkat. Nah, efeknya apa? Yang pertama adalah bisa untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang digenjot untuk mencapai target pemerintah di 5,4%. Dan juga rumah tangga, terutama kelas menengah ke bawah, itu bisa punya lebih banyak uang untuk dibelanjain. Dan sektor konsumsi seperti produsen makanan, minuman,
dan juga retailers itu bakal kecipratan berkah dari belanja masyarakat yang akan meningkat ini. Jadi kesimpulannya kalau kita sederhanakan, 3 katalis utama ini, yang pertama adalah tren penurunan suku bunga, ini akan menjadi angin segar buat perbankan dan juga sektor properti. Yang kedua adalah rally harga emas, ini memberikan momentum kuat buat emiten-emiten tambang emas. Dan yang ketiga, belanja fiskal yang akan lebih ekspansif, ini akan menjadi dorongan ekstra buat sektor konsumsi. 3 katalis ini ibarat 3 mesin jet yang bakal bikin kapal besar bernama IHSG ini melaju lebih kencang di 6 bulan ke depan. Nah, jadi menurut kalian, sektor mana nih yang paling menarik buat dimasukin duluan? Perbankan, properti, emas, atau konsumsi? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar sahabat Afram. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!